satu keluarga 1 tahun 60 polybag, yang 1 bulan berarti 5 polybag. Kalau kita punya tim 100 keluarga itu 500. Saya ucapkan terima kasih, saya selaku tuan rumah ya di sini. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah mau datang ke desa kami, Mulia Sari, desa perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mau bergabung ya. Bagian mau istilahnya kita belajar, mudah-mudahan ada tindak lanjut nanti istilahnya untuk kedepannya untuk penanaman dan sistem tanam polybag secara organik. Mungkin saya selaku tuan rumah hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada yang sudah bisa meluangkan waktunya yang jauh dan yang dekat. Mungkin dari saya sekian saja. Maka selanjutnya untuk tim dari akar mas-mas untuk menerangkan bagaimana sistem tanamnya, bagaimana nanti sistem jualnya, dan bagaimana sistem keuntungannya dan permodalan dan keuntungannya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh tim dari akar mas. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama mobil khusus Pak Yamin, sahabat saya ini dari Diklat, dan juga dengan dari tim kami dari tim akar Mas Usta yang presidennya Mas Pam ya, Simeria Pam. Saya bisa berkunjung silaturahmi ke sini dan terima kasih atas sambutan bapak-bapak khususnya Pak Yamin, dan mohon maaf keinginan sejak dulu juga ingin segera kami datang ke sini, namun karena memang terbentur dengan waktu ya pekerjaan ya. Segera juga memang tim ini sekarang karena bersinergi dengan TPS Simeria Pam, jadi hampir Indonesia sekarang ya ditangani oleh Pak Asep gitu ya. Dan itu juga teman sama satu tim ya dari Majar juga. Kedatangan kami ke sini tidak seperti sudah diagendakan ya. Bertemu dengan bapak-bapak perwakilan barangkali ya Pak di desa Mulia Sari. Sangat berbahagialah kami bisa ketemu, bisa silaturahmi dengan bapak-bapak. Dan memang seperti apa yang diajarkan oleh agama ya, bahwa silaturahmi itu akan membawa berkah dan rezeki ya, mudah-mudahan ke sana gitu. Jadi di samping itu kan kita memang ada misi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga melalui budidaya jahe merah orang jahe ya. Kebetulan kami bergerak di situ. Kenapa PT tidak langsung menyiapkan lahan berapa hektar? Bukan tidak mampu, tanam sendiri kan, bukan tidak mampu, tetapi kan misi kami itu ingin memberdayakan masyarakat.
Jadi kalau kami yang nanam, PT yang nanam, berarti nanti monopoli kan ya. Jadi keuntungannya ya untungan untuk PT saja, bukan itu tujuan dari PT Pak. Yaitu maka tujuan PT salah satunya untuk mengangkat, ya, memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah itu, jadi makanya kami turun ya ke masyarakat bersama-sama dengan masyarakat dengan sistem ya, sistem penanaman yang sangat simpel lah saya rasa, karena kita lebih kepada penanaman dengan sistem politik. Sekali tidak nutup kemungkinan di lahan area juga tidak masalah sebetulnya. Ya. Tapi yang lebih simpel melalui sistem politik, karena di samping kita untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong, kita akan memperindah kampung kan dengan menghijaukan, menjasari lah katakan di sini. Ya, sehingga oksigen yang kita perlukan bisa terpenuhi ya dengan banyaknya tumbuhan yang hijau ini menginginkan ya hasil yang maksimal, kemudian yang berkualitas gitu kan, sehingga keuntungan juga mudah-mudahan kita harapkan yang lebih maksimal juga gitu. Jadi ada pendampingan Pak nanti, jadi ada pendampingan ya, kemudian ada nanti SOP-nya nanti dikasih seperti apa gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan Pak Asep untuk menyampaikan sementara. Itu dari saya, silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya berkat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas doanya dan izinnya bisa saya bisa bersilaturahmi ke bapak-bapak di sini. Wasilah Bapak Yamin, saya ini sebetulnya udah kenal lama ini, seberapa seperti kan waktu di Majalengka itu Pak ya, sampai kita ngobrol jalan Pak ya. Intinya apa yang tadi diterangkan Pak Wawan betul sekali Pak. Ini PT Akar Semesta ini merupakan suatu awalnya komunitas Pak. Komunitas dari seluruh petani jagung se-Indonesia Pak, yang difasilitasi menggunakan online, secara online Pak, melalui telepon, melalui Instagram, melalui WhatsApp group gitu Pak. Tapi tetap sekarang YTW, alhamdulillah harga terbaik sebetulnya. Untuk yang tergabung di kita, harga sudah ada Pak. Sudah ada penuntukan mulai dari A, B, C Pak. Maka yang terjelek pun masih atas pasaran. Jadi jangan dengar suara di luaran lah kalau gabung di sini mah Pak. Mohon maaf Pak, ketika harga di luaran murah ya kita mah sudah tenang Pak. Ketika harga luaran lebih tinggi ya pun kita mah sudah kontrak. Gitu aja. Tapi insya Allah kita aman Pak. Jadi dengan konsep kita nanti kan tanamnya berpola, insya Allah setiap nanti mungkin Bapak nanti akan tergabung seperti apa ya, apakah perorangan atau kelompok. Akhirnya kan nanti ini kualitas apa kan Pak ya, kualitas apa gitu kan. Sementara yang sudah diketahui sama buyer yang siap untuk ekspor, baik lokal baik ekspor, yang Jahira itu Pak. Alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa sampel makanan yang mulai panen kemarin, sudah mulai jalan, begitu Pak sudah siapkan. Jadi mulai 26 Desember ke sini diwajibkan bibit satu pintu dulu demi keamanan Pak, keamanan. Karena ya maaf Pak, yang namanya budidaya memang harus bibit itu faktor utama juga Pak. Bibit bobot katanya. Kadang-kadang memang faktor akhirnya kan namanya padu bahaya ya. Salahnya ya itu banyak di lapangan. Sederhananya pemikiran saya itu Pak, satu keluarga 1 tahun 60 polybag, yang 1 bulan berarti 5 polybag. Kalau kita punya tim 100 keluarga itu 500. Saya berpikir sederhana. Kita nggak mulu awalnya, iya. tapi paling tidak mereka tahu manfaatnya. Manfaat dari penambahan penghasilan. Insya Allah ya Pak, mereka dengan risiko 5 kan biaya kecil. Dia sadar penghasilannya kecil, kan gitu. Kali ini udah sadar gitu. Tapi kalau jumlahnya pesertanya banyak, kita kan banyak menghasilkannya. Dari kelompok ini kan banyak. Jadi saya berbicara mulu enggak harus per orang 1000 enggak. Saya hanya kata yang mendidik, memanfaatkan tenaga ibu-ibu. Tidak banyak, 5, simpelnya 5 sampelnya.
Kalau saya sederhana, sampelnya satu ibu-ibu. Rumah apa ya? Iya, 5 mantap. aja. Di Pangrawatkeun. Mantap. Itu menanam bunga mereka itu. Nah. Saya berpikir seperti itu. Tapi saya berharap dengan contoh motor itu tadi, dari satu kakak 5 ini bisa mendapatkan 100 kakak. Dari sekian Mulyasari kakak ini, saya nggak ngambil 1000, 100 kakak aja. Udah 500 lumayan. Jangan kamu menutup kemungkinan Pak, ketika di perjalanan Pak tiba-tiba saya punya lahan nih, mau tanam semua. Ya terserah. Udah kan ya. Kalau saya enggak, tapi kali hitungan sederhananya Iya. saya 5 Pak. Satu kakak itu. Gitu loh. Seperti satu desa Pak, di satu desa. Kalau saya itu pemikiran kepala desanya gitu. mencanangkan Jadi saya mengkoordinir 150 paling tidak tim di sini. Berarti kali paling tidak kan 500. 500 sunat. Paling tidak pemikirannya itu sederhana. Iya, bagus itu. Jadi saya nggak mulu, enggak. Betul ya. Sebab tadi kayak Pak Rocky ngomong, karena per bulan sekian mampu nggak? Terus akan mungkin dalam pemeliharaan lebih terawat Pak. Nah, Sedikit, itu Pak. makanya tadi Lebih Pak. jeli gitu kan. Terus sesuai dengan kemampuan. Nah, Tadi kemampuan. 5 pack. Kalau tadi target kan ya ngapunten ini Pak, hitung-hitungannya Iya. kalau yang berdasarkan realnya wawalam. Tapi paling tidak ada estimasi terendah. Iya. 5 pack kalau 2 kilo 1 pack, itu kan 10 kilo. 10 kilo kali 20, 200.000. Cukup lamun grade apa 50.000 Pak? Oh, ya, bukan sih kan kita lagi ngitung estimasi rendah. Tengah-tengah. Estimasi rendah. 30.000 lah. Biar mereka merasakan hasilnya. Ya. Dengan biaya tadi akumulasi 20.000 ya. 20.000 5 pack berarti kan 100 Pak. Ya. Ada income pendapatan 200. Berarti ada plus minus 100. Lumayan. Hitung-hitung nyiram bunga. Tapi digaji 100.000. Kalau saya berpikirnya sederhana. Gitu loh. Iya. Tapi Itu mungkin di maksud sana saya. mungkin nanti harus ada penambahan personil Pak untuk mengkoordinir di sana Pak. Ada tim tenaga lagi. Ya makanya kan tadi ini kan kita bicara lebih jauh Pak. Betul, Hanya pembicaraan angan-angan sederhana saya. Kalau satu keluarga ngambil 5 polybag kan. Kalau saya sederhana pemikirannya, nggak perlu Pak. Insya Allah Pak Gitu. akan terwujud Insya Allah. Kita memfasilitasi sampai panen Pak, betul-betul sampai diambil gitu. Kalau air itu kan nanti ada beda lagi caranya. Nah maka di sini kan kami nanti butuhkan PIC Pak, mungkin nanti Pak kayak ini ya, mudah-mudahan beliau sanggup, siap untuk atau di sini, PSP bisa Cirebon, karena ya pemantauan itu perlu Pak. Nanti setiap mau panen minimal 2 bulan sebelum panen itu nanti ada PO Pak, melalui akun ke koordinator, harga berapa yang tertinggi Pak, silakan pilih Bapak tinggi yang tertinggi, tapi siap nggak barang kita gitu Pak. Itu betul-betul real gitu kan. Estimasi di lapangan akan sekian tunas, sekian ton, grade ABC-nya kelihatan. Nanti ada rencana sendiri Pak, koordinator nanti akan membedakan apa grade ABC-nya gitu. Dari tampilan rimpang dan polybagnya kelihatan Pak, dari medianya, dari batangnya gitu kan. Oh ini mau grade A, grade C. Kualitas Nanti diambil rata-rata Pak. Kami nggak bisa langsung uang, jadi minimal proses seminggu Pak. Seminggu nggak bisa langsung cash, karena kan itu perlu prosedur Pak. Penggradean itu kan nanti kan harus ada timnya. Jadi nanti koordinator paling hanya memisah-misahkan estimasi grade ABC aja gitu kan untuk panen. Insya Allah Pak, yang masalah itu mah nanti pemasaran ada lagi teknisnya Pak. Yang paling utama kan ini budidayanya. Saya yakin bapak-bapak sudah biasa budidaya, apalah ya. Yang namanya merawat perlu mungkin ilmunya dulu. Ya telah di budidaya ini ya paling utama paling masalah pembuatan POC, pembuatan POP-nya gitu kan. Maksudnya kan ini kan kita menggunakan full organik Pak. Usahakan tidak menggunakan pestisida yang mengandung sintetis gitu ya. Kalau untuk masalah yang menggunakan pabrikan boleh Pak, asal yang betul-betul organik. Saya sarankan boleh. Kalau yang misalkan Bapak bisa bikin sendiri boleh gitu Pak, menggunakan POC unsur NPK gitu kan. Unsur hara paling utama yang kita butuhkan kan NPK Pak. Itu yang paling utama NPK. Nah di sini bisa Bapak mempersiapkan larutnya hujan air beras Pak. Itu paling utama, hujan air beras. Jadi nanti Bapak setiap hujan air beras ya ditampung Pak, masukin jeligen. Itu untuk larut nanti bikin POC-nya, pupuknya. Tapi insya Allah ketika media dasarnya sudah bagus Pak, itu hanya pelengkap saja Pak. Karena kalau media dasarnya sudah bagus jadi media dasar itu
ini ada sesuai SOP ya Pak. Pohe, tanah sama kompos. Terus ada sekam bakarnya juga Pak. Nah, itu masing-masing punya fungsi. Tapi itu Pak, bisa sekam bakar punya dari sendiri silakan Pak. SOP mah hanya standar operasional gitu ya. Tidak jadi kesuatu kewajiban. Yang penting mah AS mah bisa memberi cahaya yang bagus. Bagi masalahnya gitu. Batuk kimia gitu kan. Soalnya kan nanti ada sampel cek sampel satu per minimalnya 1,5 kg Pak. Kalau misalnya 1 hektar kita ambil 1,5 Pak. Beberapa titik lah gitu kan. Sampel dulu gitu kan. 2 bulan tuh kan. Barangkali nanti kena ya residu kimia. Tapi jangan khawatir Pak. Biarpun terkena ya kita usahakan ya. Nanti masuk grade C. Tapi paling murah Pak. Jangan sampai kena grade C gitu kan. Heman. Gitu. Jadi intinya masalahnya seperti itu Pak. Untuk teknik budidaya kebetulan untuk titik ini alhamdulillah kita di sini ini sudah menyiapkan Pak. Ya kalau dihitung-hitung Pak sebetulnya mah kalau ngitung-ngitung bisnis mah Pak nggak uji ya gimana bahasanya ya tipis lah. Tapi kan kita kan demi kebutuhan kelompok kita betul bisa starter gitu kan, sempat jalan gitu. Ya alhamdulillah Pak Wawan juga kami menyiapkan bibit-bibitan ya Pak yang sudah siap tanam kayak ini Pak. Ini tinggal pilih tanam, sisa langsung adaptasi lah. Beda kalau nyemainya di umbaran Pak, yang nggak stres. Itu kan satu kilo itu kan bisa mencapai 50 rimpang Pak, 50 tunas. Itu rata-rata 30 Pak, 35 yang bagusnya mah gitu kan. Itu dia pensemen. Nanti belum pindah tanam, stres lagi Pak pun dan 80% gitu kan. Kalau ini kan langsung setelah jalan Pak. Estimasi langsung jalan. Ya mungkin itu saja Pak, barangkali masalah teknis. Nah, sebetulnya udah lengkap Pak. Nanti di panduan ini ya. Sebagai PIC di sini wajib mempunyai panduan seperti ini. Ini bagaimana cara fase penutupan, cara media tanam, cara penanggulangan penyakit, cara bikin pesnarnya, cara bikin POC-nya, sudah publik Pak. Termasuk cara nanti panen. Di sini ada nanti dalam bentuk file kayak file PDF bisa di-download lah. Download, harapan mah bapak bagi punya Pak. Jadi kalau itu mah panduan kita lah lebih kadang-kadang memang ya suka banyak kilapnya Pak. Insya Allah ketika memang kita sudah biasa mah udah pengalaman Pak sambil nikmati prosesnya Pak. Kalau ketemu nanti sini seperti apa ini seperti apa gitu kan. Jadi untuk pembuatan untuk tanaman jahe di polybag atau karung Pak, itu posisi si rimpang itu nanti posisinya ke pinggir dan ke atas Pak. Jadi kalau di lahan itu ke pinggir Pak. Jadi itu kelebihannya gitu. Kalau mungkin yang di lahan mungkin kita nggak usah pakai polybag lagi Pak. Cuma nanti penyiangannya Pak itu luar biasa. Yang namanya rumput-rumput itu kan luar biasa seperti itu ya. Tapi kalau kerja kan mudah. Bahkan nanti ada pola menggunakan pulsa dari rumput pisang, dari jerami padi gitu Pak. Satu dukung juga kalau pulsa supaya menekan rumah. Jadi untuk awal media itu nggak banyak Pak, hanya 20% Pak, paling 20 cm. Tinggiannya ya? Iya, jangan langsung penuh. Jadi misalkan yang polybag yang ukuran 50 itu satu tunas, itu cuma 50 dulu, 20 cm dulu Pak. Tahapannya dulu Pak, berarti ini segini rimpang itu ditanam di polybag ukuran enggak, itu? Enggak, ini dengan tulisan seperti ini Pak, tulisan langsung seperti ini Pak, tidak tanam ya. Ini langsung paling segitu pas Pak, tingginya segitu. Palingnya ini perseginian. Nah, jadi di kumaha ya bahasanya tuh. Jadi kan kira segitulah cukup. Nah, nanti kalau mulai cabang-cabang ya kasih lagi itu. Kira-kira pas 80%. Ini seiring pertumbuhan rimpang naik. Kalau pindah ke yang polybag ukuran 50 diameter yang 50 itu kira-kira tingginya seberapa? Ya cukup begitu. Terus segitu.
Jadi ini saya kasih potong. Berarti ke samping ya Pak? Sudah Tumbuhnya ke samping Sampai berarti. ke atas. Cari bahasa Atas kalau yang di Polipet ke atas. gampang cari orang Jawa nih kau dari mana Ya. Iya. diurung mana terus apa ya Udah kelihatan merah jahitnya ya. Iya. Turun lagi. Nanti tunas. Itu banyak terjadi Pak ketika langsung tanam langsung banyak tanahnya. Sedikit hasilnya Pak, kalau stunting loh Pak. Karena kan mentok sini-sini Pak. oh iya Mentok. Ya, kalau bawa batu kayak gitu Pak. Itu teknik yang di lapangan Pak. Bahkan mengapa AS ini target 2 kilo Pak? Ini sebetulnya 5 kilo Pak. Cuma Satu barangkali polybag. satu polybag 5 kilo Pak bisa nyampe gitu. Lebih cuma mengapa diambil 2 kilo barangkali nanti kan kita belum paham semua ya. Asal-asalan makanya ambil 2 kilo aja. Bapak bisa 5 kilo ya alhamdulillah Pak ya. Estimasinya ya. Masih kita ambil 2 kilo aja gitu. Itu standarnya gitu. Ya kelihatan mah 50 banyak. Bahkan 10 kilo ada. Tergantung nanti ya Caranya. ukuran pemilik kali mah ya. ini Pak yang mau saya tanya kalau di dataran rendah ini kadang-kadang cari Jadi gini Pak, yang ini kan di 0 sampai 2000 dpl Pak. Sesuai sama apa ini daerah Pak. Untuk di 0 sampai 2000. Cuma nanti kalau yang di daerah dingin nanti unsur-unsur apa untuk Sekam mungkin kurang. ya sekam dikurangi. Kurangi ya sekam. Nah, komposnya apa? Kalau di bawah komposnya agak banyak gitu kan. Termasuk nanti perlu mulsa juga. Mulsanya pakai ya gerobak pisang, pakai jerami gitu Pak. Itu di antara itu dan di antara. iya Ya. Kalau misalkan yang panas ya pakai paranet lah. Paranet. Untuk usia dari sini, tapi kalau pembibitan itu full Pak, harus betul-betul menaungi Pak. Berarti terlindung dari matahari ya Pak? Kalau pembibitan, nah ini Pak kayaknya ini butuh tanam butuh sinar matahari penuh apa kira-kira berapa minimal 60% lah. Atau pagi 2 jam, siang 2 jam. Pohon yang enak di bawah pohon. Iya. Kalau kelihatannya Pak kalau Di bawah pohon tapi yang saya jangkau tanyakan sekian. ini Nah, sinar penuh sebenarnya. apa ya paling berapa persen lah gitu Persen tadi. jadi kelihatannya gini nanti kutilang Pak. Kalau yang kurang matahari kutilang sih. iya Nanti dipanggil gitu. Tapi kalau yang full itu nanti sinar matahari tuh ya lumayan. Kalau presentasinya tuh kita betul-betul pencerna ini Pak. Kalau tidak sih ini di perpisahan. Cuma tadi ketika full lah hasil paranet. Kita bikin yang senang-senang saja lah. Jadi cenderungnya ini kalau mau ditanam itu bibitan di bawah pohon. Iya. Jembar. Kayak gini mah gak usah sebetulnya mah gak usah pakai paranet lagi udah aman. Misalkan ada yang flow Pak, yang betul nggak ada aling-aling gitu kan terbuka gitu kan. Gak ada naungan. Itu sebetulnya nggak apa-apa Pak kuat. Cuman pas kita ngontrol jam 10 jam 11 kasihan Pak kayak lemes Pak. Panas ya. Nanti jam 3 seger lagi sebetulnya jahe gitu. paling urusannya harusnya kuper ya Pak sinar Iya. matahari Iya. sinar ya Berarti di bawah pohon Pak ya? itu tadi Pak ini kan tadi kan paling awalnya kan 20 cm nanti kan diurut lagi Iya. Sampai itu kan 50 Pak ya. Sampai sisakan sedikit lah. Iya. Sampai penuh air nama gitu. ya paling disisakan 5 cm lah biasanya kalau Si polybag kan plastiknya segitu. itu disisakan, ya ininya itu disisakan 5 ya cm pasti dari gitu. 5 cm kan Di awal di 30. Itu kan awal kan itu dilipat. Betul. Nah begitu tadi diisi, Nah. jadi ini enggak. enggak ini yang saya mau tanyakan itu dia pakai yang campuran apa pakai saja Jadi kalau mau berlapis boleh Pak. Paling bawah misalkan pakai sekam biasa Pak, sekam mentah ya. komentar yang sudah Yang sudah lapuk ya. Tapi Yang sudah fermentasi lah. fermentasi. Minimal pakai 4 Pak. ya Yang kedua misalkan tanah. Itu bisa sekam mentah sama gergaji kayu Pak. serbuk gergaji Itu bagus Pak. Itu paling bawah. Nah, yang ukuran yang tengahnya misalkan teh tohe sama sayuran. Tiba-tiba rumput Pak. baru Sama tohe. Nah, yang paling atas sekam bakar. Itu kalau mau bertingkat. Tapi biasanya kan ya maaf Pak, kadang-kadang ini kalau SOP seperti itu Pak.
yang dilakukan di lapangan banyak yang nggak pas Pak. Iya pokoknya yang penting pengalaman. Banyak yang kuning kasihan Pak. Biasanya pengalaman yang mendingan langsung dioplos Pak. Iya. Yang terbaik ternyata dioplos jadi si nutrisi itu betul-betul tersebar, gitu kan. Jadi misalkan sekamnya 2, pohonnya 2, tanah 1 Pak, udah bagus. 2-2-1. Mau pohonnya 3, sekam 1, tanah 1 boleh. Yang penting Mas usahakan ketika media dasarnya udah bagus, insya Allah nanti POS itu hanya itu aja, hanya sekali pelengkap Pak, pelengkap. Berarti nggak pakai kimia ini? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nah, ya ini saya dulu masalah POS apa ya? Nggak, istilah POS itu apa? Oh, pupuk organik cair. Oh, enak banget. Oke. Kebetulan saya sendiri ya alhamdulillah Pak lagi mulai mencoba organik. Alhamdulillah di Jakarta Pak. Ya cuman saya kan masih bingung Pak unsur NPK-nya itu kan Jadi gini Pak, ikan beras mungkin kan itu karbohidrat Pak, hanya sebagai pelaku. iya kan berarti banyak mengandung nitrogennya. Ya. Nah ini unsur P sama K itu Pak. Jadi unsur untuk dari kuah itu NPK Pak. Iya memang ada Ya. saya ketahui ada. Penambahannya gini aja, unsur N-nya gitu Pak. Kita kalau unsur SOP itu ke masing-masing harus ada Pak. N, P, K Pak ya. Iya. Dilipat untuk saya. Bapak memanfaatkan limbah dapur saja. Masa selain seng sama plastik ya, masukkan ke suatu tempat ember lah. Atau suatu tempat yang besar. Dong. Dia cuci air beras. Cuci air beras, misalkan itu 20 cm untuk hawa ya. Kasih mol sama gula. Udah jadi NPK. Nah, nanti untuk aplikasinya itu kan untuk masa vegetatif Pak. Usia 0 sampai 4 bulan itu kan vegetatif Pak. Pertumbuhan ya. Itu perbanyaknya N. Nah, kita siapa lagi unsur N yang untuk nambahnya? Misalkan dari rumput-rumput Pak. Rumput-rumput, daun-daun hijau dicatat. Digemblong misalkan. Bisa kemudian dari daun tamak, makan susah ya. Jangan yang pusing-pusing SOP Pak, pokoknya yang ada di kita aja. Daun-daun hijau itu Yang sederhana lah ya. Yang green atau yang brown. Nah, untuk K-nya, untuk P-nya pisang Pak, bentuk pisang. Tapi dari itu dari mulai batang sampai ke bonggol, itu JPT yang bagus, caca, masukkan ke situ. Untuk K-nya nanti untuk unsur dari buah-buahan yang matang tapi busuk. Batang yang paling bagus mah dari pisang. Pisang tapi kulitnya Pak. Nah, itu paling bagus kulit pisang. Isinya dimakan. Jadinya baru. Iya, isinya dimakan. Kayak itu Pak betul Pak Moyet tuh Pak Moyet. Enggak pernah ketruk Pak. Yang makan tuh kan kulit. Luar biasa. Tadi Pak yang daun-daunan itu Ya. nggak panas Pak. Kan kapan diekstrak Pak? Oh. Diekstrak dulu. Diekstrak dulu itu membutuhkan waktu 14 hari. 15 hari pakai mol. Molnya bikin sendiri dari jalan beras apa? Dari nasi basi Pak. Basi dari Nanti ada di sini. Jadi nanti ini Pak, pengalaman Pak akan disinergikan ya. Kita juga rencana itu akan membuat pengolahan sampah. Nah, Itu memang ini udah berjalan nih. Jadi mungkin saya ini RW saya ini mau sebagai pilot project ya Pak. Jadi akan mengolah sampah yang rumah tangga nanti jadi pupuk organik. Kan kayak gitu ya, nanti kayak yang kotoran-kotoran kambing itu nanti akan menjadi pupuk organik juga, maksudnya buat campurannya nanti karena itu nanti akan mau diolah juga sih beserta itu juga karena itu dimanfaatkan Pak di mix tuh ini. Itu aja campurkan. iya jadi Rata gitu komposisinya. ke depannya itu ya begitu, kita kalau mau bertanam itu kita dari kulkas sendiri masing-masing. Termasuk abu, ada yang masih menggunakan tungku nggak Pak? Dapur. Nah itu abunya bagus tuh Pak, mengandung silika kan. Itu untuk semacam apa kayak neromit Pak, bisa menjaga pH juga. Ya itu Pak, rencananya itu kan nanti di dalam pengolahan itu plastik menjadi paving block. Ya. Bahan bakarnya untuk membakarnya itu mungkin sampah-sampah yang tahu dari ini itu yang buat ini, jadi nanti abunya juga buat campuran juga. Arang pembakaran itu mengandung karbon Pak. Itu kan unsur hara makro kan mereka Pak. Ada juga yang sekunder ya gitu kan. Kalsium, boron, mangan, itu banyak lah unsur-unsur ya.
Nanti sebetulnya mah dari apa unsur tadi ya. Yang lebih paham nanti Jaya sendiri Pak. Nanti yang mana gitu. Situ saya mana paham. Iya. Dedak itu dedak. Dedak. Oh iya. Yang putih kan kalau Putih. sekam kan hitam Pak ya. Ya. Kalau udah Cuman itu hanya 10% Pak, nggak butuh banyak. Nanti kalau kebanyakan kerdil, balikan kerdil, cengkar apa ya? Kerdil. Ini kalau menghadapi curah tinggi, curah hujannya itu gimana ini? Ya makanya tadi kan penurunnya di apa ada pH-nya. Insya Allah tahan Pak, Insya Allah tahan. Yang penting tadi medianya kan ada fasilitasnya Pak. Hanya ada alas kanan tuh. Paling bawah tuh, misalkan paling bawah Pak, paling bawah enggak. Untuk itu, tapi biar mencampur, misalkan bawah kan dikasih dulu. Biar ada rongga nih Pak, kayu kayu atau apa? Sekam. Jadi pas nanti musim hujan, dia masuk di situ aman. Akan. Fokus. Ya. Ya memang risiko tinggi Pak kalau hujan itu ya kadang-kadang memang ya lumayan lah. Apalagi yang tinggi. Habis curah hujan Pak, itu kalau itu Paling gini juga ada solusinya. Kalau ini bolongnya kecil-kecil ya, tambah aja di bolong. Gitu aja. Gitu. Ya. Yang airnya nyembong berarti bolong kali. Iya nggak ada saya pengalaman aja ini tak tinggi lagi Pak karena airnya ngomong ini pojoknya. Oh, bawahnya ya, berarti kan drainase diperbaiki gitu ya. Harusnya drainase diperbaiki agar jangan sampai tergenang aja. Jangan sampai tergenang, tergenang. Gitu. Misalkan Berarti ini medianya apa di tanah? karena kompos pohe Pak. Kompos pohe. Pohe kami, pohe ayam, pohe sapi, pohe kebo, pohe pokoknya. Tapi ada fermentasi ya. Tapi yang sudah difermentasi kotoran hewan. Itu fermentasinya sekitar 21 hari Pak. Tapi ya cepat pakai mau pakai 4. Tapi kalau sudah punya pesnap, kamu 10 pesnap Pak, masih aman. Misalnya dari bawang putih, dari bawang susah, pepaya, dari susah kan juga pakai tambah. Serai, jadi nanti di sekeliling rumah kita tuh tanam Pak, serainya, pepayanya, susahnya, ya pokoknya mah manfaatkan untuk kita aja. Nah, misalnya kayak gini Pak. Ini kan terus terang saya sebagai pemula gitu. Itu misalnya bibit disediakan, kemudian kayak apa ini medianya disediakan supaya jangan tadi ribet kayak gini banget. Oh, dengarkan itu mumet ini pilo. Iya, benar. Ini bagiannya bawah. Iya, makanya daripada nanti bikin ini begitu gagal. Iya, boleh kalau kita terkadang kan ada teori gini, tapi kan komposisi juga di dunia kadang-kadang mengandalkan feeling saja ya. Kalau yang sudah jadi produk yang sudah para ahli ya itu kan udah jelas itu takarannya udah dicoba itu bisa Pak. Jadi untuk media ada harganya per karung, Bapak tinggal mana? Ada 2 macam, ada yang khusus untuk kompos biasanya tinggal tambah. Ada yang sudah dengan tanah per karung itu. Oh iya. Ada itu. Terus untuk pesnapnya atau insektisida nabatnya juga ada yang sudah jadi. Itu per setengah liter lah. Itu insektisida itu untuk apa? Untuk semprot atau untuk perawatan Pak. Untuk Perawatan. Cagar. Preventif lah daripada mengobati. Terus ada juga untuk pembasmi hama seperti ulat. Dan ada khusus gitu ya. Sama itu Ulatnya berarti ya? masih organik. Jadi yang obatnya itu organik semua. Jadi kalau nggak mau ribet gitu misalnya ya, Iya. sekalian ya bisa itu. Berarti Itu udah ada sudah standar. disiapkan gitu ya. Jadi Mas ada nanti ada setara harga-harganya Nah, itu. ini Pak, ini kamu ya. Dari mulai tanam. Kalau seandainya kita pakainya sistem tadi, beli semua lah. Iya. Beli semua. Iya. Estimasi dari 0 sampai panen itu berapa? Ya. Per Betul, per satunya. polybag ya. Ya. Tapi misalnya bicaranya jangan di lahan. Di polybag kita bicaranya. Kelihatannya, Ya, biar kelihatan. Sampai biaya panen. Berapa per Itu polybag? paling mahal itu ya 20.000 per polybag. Per polybagnya? Itu masih bisa ditekan Ya. sampai 15.000. Pertengahnya 17.500 per polybag. Ya, 17.500 lah gitu ya kita ambil.
Sedangkan nanti hasil produksi tadi rata-rata kita ambilnya 2 kilo. Ada yang 5 kilo. Ya 2 kilo aja lah. Terus kita ambil harga misalnya 25 30 lah ya. Berarti 60 40 ya. Iya, itu kita punya 40. Kalau 20 modalnya ya. Dan kalau kita bisa menekan lagi dengan memanfaatkan tadi sumber daya yang ada di kita, itu akan lebih untung. Terus sedikit bawahan saya harapkan gini Pak, supaya kita kontraknya nggak putus. Jadi kalau di sini kan nanti ada saya ambil mungkin sebagai teknisi kita untuk bertanggung jawab Pak. Nah, jangan sampai nanti putus kontrak. Jadi misalkan Bapak kemampuan punya lahan berapa gitu kan. Misalkan tiap bulan Pak tanamnya Pak. Sebulan 200 polybag misalkan. Tiap bulan tuh ini berapa Bapak panen tuh Pak? Setiap mulai bulan ke-11 tuh. Panen. Karena panen bulan Bapak tinggal tiap bulan gitu Pak. Iya. Gitu. Kalau 1.000 gitu kan. Pas nanti ya udah habis. Nolak. Tapi ya itu mah hak Anda gitu kan. Saya sarankan kalau bisa mah bertahap Pak. Bertahap. Ya udah 1 bulan 50 berarti kan rutin setiap bulan 50 polybag. Nah itu satu orangnya minimal berapa untuk penanaman sampai yang bisa Bebas Pak. Kalau minimal ada Pak 200 Pak. Minimal ada, kalau banyak bebas Pak. Siap beli kita mah. Minimal 200. Kontrak kemampuan kita. Minimal 200 polybag per bulan. Tiap bulan itu berapa? Karena dari pihak perusahaan maunya sebetulnya kontrak. Kalau kita itu ya 100 polybag ya. Apa 200 polybag ya? Berarti tiap bulan harus 200 polybag yang dipanen. Jadi kalau kita tanam sebulan 100 polybag misalnya, 4 juta gaji kita sebulan. Ya. Di bulan depan kan 4 juta lagi. Tadi 40.000 kan kita satu ini. Kalau 100 juga 4 juta. Kalau media mah saya rasa lah bisa lah. Kalau Bapak ya. Ya mah, media mah Saya ini bentar, ini kan ada yang pengalaman Bapak. Iya, kalau itu memang benar sedia Pak untuk membuat. Nah kayak kita yang pemula kan kayak Pas 16 saya bisa ini Pak. Ya, Bapak kan ada pengalaman. Kadang-kadang harus susah saya. Mas bener yang pertama. Tapi enggak maksudnya kalau bapak-bapak mah bikin suruh nanti nggak sekali dikasih tahu. kalau pemula mumpet wis pokoknya. Belanja bawang putih, bawang merah, di blender sudah. Saya termasuk di perawatan. Iya, sama polybag ya Pak. Polybag kan 2000 berapa ya polybag? polybag itu kan 30.000 per kilo. Iya. Sama 20 Isinya 20 biji atau 21 lah. Yang 50 Pak. Yang 50 itu udah menghitung ke sana Pak itu kan. Itu saya menghitung semua kita beli termasuk tadi media dan Oh, 20.000 itu Pak. 20.000. Kalau ininya berarti di luar ya? Iya, kalau harga ininya di luar biasa. Termasuk ini. Udah 20.000 sudah Iya. termasuk ini. Udah termasuk ini. Kita kalau ya ininya 10. Kalau asumsi kan ini 10.000 ya. Jadi kalau mau dikirim ke sini bentuknya nanti dari polybag besar. Pada di sini. Dia. Iya iya Pak, yang ngerti. Jadi misalnya udah dimasak di polybag, nanti kasih ke berapa orang butuhnya. Kita tinggal perawat, tinggal perawatan apa? Tapi tetap nyiapan untuk penambahan. Jadi misalnya untuk di sampel ya pertama itu cuma ada 5 orang kayak gitu. Itu gimana Pak? Ada di gitu. Dari sini Ya, masalah Pak. nggak artinya dalam kontrak tersebut itu dibatasi apa itu ada aturan Ya, ada orangnya dan Tidak, tidak ada. nggak barangkali kita terkait Kita dengan hitungnya kontrak tunas, harus bukan ada orang Pak. 10. Hitungnya tunas Pak. Oh, Hitungnya tunas. Nanti kan Pak Abdul Rahman ya? Iya. Pak Abdul Rahman misalkan 1.000 tunas. Itu Iya. yang kita itu. Misalkan bulan Maret, April misalkan 1.000 tunas. Bulan April berapa? Itu yang masuk ke Esor, ke pusat gitu kan. Itu yang akan dibeli. Gitu Pak. Misalkan punya Bapak 1.000 ya ternyata ke Bapak teh sama 3 orang ya nggak tahu saya maka tahu ya Bapak kan. 1.000 pokoknya sudah Seribu. ya. Jadi hitungnya bukan Orang lain mau nimbun nggak jadi masalah. Jadi 1.000. Berarti ngitung tunas. tunas. Berarti untuk misalnya untuk di Mulyasari berarti berapa tunas? Ketika Monggo, Bapak nanti menemukan berapa orang yang kira-kira sanggup untuk awal pertama ini berapa tunas. Kalau itu mah ada kita 3.000 kali ya. 2.000 kali ya, yang siap ya. Nggak inden lagi ya. Ya iden kan. Itu mah udah siap. Kalau Ya besok bisa dikirim lagi.
Nah, masalahnya kayak gini, pemula sudah di sewu meter. Enggak dibagi. Iya, misalnya satu orang misalnya. Artinya masih pemula sih kayak cara pemeliharaan dia gimana. Makanya gua tadi sini mau siapa yang tanggung jawab Pak, gitu aja saya mau satu orang aja. Ya saya nggak ribet Pak. Iya ya, Itu aja Pak ya. barangnya. Nah, gitu maksudnya saya Pak ada seorang aja. Pak Amin aja. Pak Amin ya, Iya, boleh. ya gitu aja. Gitu. Nanti ke Pak Amin, dapat poly bag. Nanti yang Terserah mau dibagikan kemana-mana kayak gitu. nanti secara hukum itu anggota Pak Yamin ini sudah mengikat Pak. Dengan kontrak itu aman. Yang penting Bapak jangan beli dari pasar, perjuangan kita nggak akan terima. Gitu aja. Gitu. Ini ada formnya Pak. Masing-masing nanti punya form ya. Nanti tanggal berapa? Enggak mau ada publik Pak ya. Formnya depan banyak kita bisa bikin. Ini nanti form kontraknya Pak setahun. Ini langsung dengan PT Pak. Iya. Kita sama-sama menyaksikan poin-poinnya gitu ya. Iya. Udah terpakai, jadi ya sama-sama mengikat Pak. Karena itu maka harus betul-betul dijalankan gitu kan. Jadi nanti bisa Bapak nanti minta kopiannya ke Pak Yamin. Kalau udah jadi, Pak, nanti minta ke Pak Yamin aja masing-masingnya, gitu, kopinya, pegangan masing-masing. Jadi nanti Bapak Pak Yamin misalkan mau bikin lampiran Pak di sini. Anggota yang di bawah Pak Yamin berapa orang? 100 ke 1000 boleh Pak. Kalau sanggup apa enggak? Saya mau 3 kali pun saya. Nah, kan berapa nanti jangan lahannya Pak. Jangan tunas Pak. Iya. Tunas. Nanti estimasi nanti pada tunas. Estimasi kelihatan sekian nih per bulan gitu. Jadi apa bikin lampiran? Nanti masing-masing dikasih kopi aja sama Pak Yamin. Pendaftaran. Satu aja. Kalau mau masing-masing boleh. Itu kan apa bayar? Satu aja yang mewakili. Belum aja satu. Nanti kalau baterai 2 kan. Baterai 2. Ini nanti kopi yang satu, nunggu satu, saya satu. Masih. Ini hewan ternak doyan nggak? Daunnya. Daunnya di makan. Ya misalnya Ayam Pak. misalnya. Ada kalau ayam insya Allah aman Pak. Ini kalau kayak sapi domba Pak bahaya itu. Jangan sampai. Bahaya. Pernah ada yang dibakar sapi Pak. Ya apa namanya di pasar gitu. Iya, dirajang. Terus memang ada konsekuensi karena namanya kontraknya, konsekuensi. Misal contoh kita nanam 1000 ya, Iya, semua 1000 tunas. 1000 tunas. Estimasinya kan kalau 1000 kali 2 berarti 2 ton. Ternyata panen itu cuma dikirim 1 ton. Dipertanyakan itu 1 ton dijual kemana? Tapi kalau misalnya 1 ton setengah atau 1 ton masih ada akselerasi Pak. Bahkan Bapak bisa indikator saya beli Pak, sampai asal betul dari dalam kita gitu kan. Ya. Kalau kurang saya bingung Pak, kalau kurang Jelas, Pak, ya, Pak, gitu. Tapi kan tiap saatnya dikontrol, tiba-tiba hasil pantauan bagus. Ya. Tapi ketika panen hilang. Gitu. Apa barangkali gini ya. Mengapa harga di kotak ini nggak satu kan Pak? Karena nanti ada di akun orang yang kotak ini, saya kasih email. PO-nya nanti Bapak bisa lihat nanti. Jadi nanti ada harganya. Nggak dikirim sekarang. Harganya mengikuti. Ada waktu hari itu panen. Iya, konsekuensi tadi. Konsekuensi kontrak itu seperti itu. Jadi PT tanggung jawab berapa ton juga, perincian apa. Jadi AS ini ada yang besar itu kan 10. Ada 10 bagian Pak. Macam itu. AS yang punya kewenangan Pak. Oh gitu ya. Insyaallah. Tidak. Ya intinya gitu Pak, benar-benar apa yang saya utarakan yang bisa dipahami dan mungkin ya apapun yang namanya penjelasan kadang-kadang tak cukup sebentar ya Pak, sambil jalan aja sambil menikmati prosesnya, bawaan Pak Yamin, terima ya. Nanti juga ada pada SOP dan saya harapkan nanti Pak Wawan ini dibikin WA khusus yang bisa nyambung ini kan ke Pak Wawan ya. Nah, insya Allah nanti kan kalau di grup enak kan. Ada koordinator masing-masing. Nah gitu. Ini Pak sebagai persatuan kita, insya Allah lambat laun ini mulai nanti pemerintah juga melirik Pak. Saya Bang itu udah berapa miliar Pak? Itu langsung anggaran provinsi Pak. Langsung dibahasnya 10 juta per orang Pak. Tanamnya nanti dibikin 10 bulan, langsung di drop. Ya kayak itu ya, dibikin segala macam. Cuma kan masih pribadi ya. Iya.
pakem itu sudah seperti itu karena udah pro ke kita, udah mulai jalan kan, aplikasinya sudah ada. Nah sabar aku, insya Allah kita ada AG Pak yang sudah tanam banyak. Bulan depan ini akan panen Pak, sekitar 300 tonan lah. Bulan AG ini daun apa? Nanti daun Covid 200 ton. 300 tonan Pak. Jadi di kita juga uangnya kan banyak kan di desa sekarang ada dana desa, ada BPS. Tidak perlu dengan perbankan, dengan BPS juga ya. Manfaatkan. Terus yang modal, kedepannya gitu. Pasti akan melirik, kemudian kita tidak akan tinggal diam kalau memang sudah terlihat. Ya. Hari ayeuna mah acan-acan cek sudah ada macam. Kita kan So, BPS, jadi misalnya dia tinggal berjuang dulu lah. ya. Berjuang dulu. Dia pribadi nanti Jadi tahap periode pertama kita mandiri, periode kedua bisa. Jadi saya harapkan ke depan di sini nantinya Pak, tim usul, tim ahlinya, tim administrasinya, tim panennya gitu Pak. Enggak, jadi lagi kesempatan bersama. Itu buat di sini gitu Pak. Ya berarti jangan. Nah ini terus apa itu kan tidak lepas dalam satu tahun itu kan ada 2 musim kan, terutama kan musim kemarau. Nah itu cara apa itu penyiramannya itu setiap hari pagi sore apa Kalau setiap kemarau sore? seminggu 2 kali Pak, tapi sore. Kalau pokoknya sih udah bagus tahan Pak, apalagi pohonnya banyak, aman Pak, biar belum atas. Berarti lembab sih, lembab masalahnya. Ya, ini kan jadi karena kalau bahasanya terlalu kering Pak ya. Sudah saja. Ya. Sebab kan tadi orang kita itu orang Jawa rata-rata latah. Di mana-mana Pak. Nah, dia kan orang Jawa kan, latah. Ya. Ini mudah-mudahan kita penggerak ini berhasil yang kemudian orang lain mengikuti, tapi tidak harus mutlak banyak, enggak. Sekarang masih muda Pak, cara gabung masih muda Pak. Mungkin depan nanti ada kita lagi. Ya, beda lagi kan, lihat Sudah punya nilai jual kita. Ya kan, lihat perkembangan, Pak. Makanya Pasti Pak, Pak. ya Kak pengen selaku tim motor penggerak ini seintensif mungkin, semaksimal mungkin memberikan satu. Insya Allah akan jahe pada waktunya Pak. Apa ya, apapun yang tadi kebutuhan, silakan nanti Pak yang selaku relasi saya sih yang dan mungkin kesempatan kita datang ke Pawawan ya. Bismillah. Intinya kita jadi satu keluarga Pak ya, keluarga di si namanya Pam ini yang menuju ke AS itu dalam berbudaya jahit tadi. Ke depan mungkin kita jadwalkan juga untuk pelatihan kita adakan jam pagi, misalkan Pak Wanit ini mau bikin pelatihan di mana kita siapkan bahannya Pak, termasuk yang tersusun lah, pakai fokus, biar jelas Pak ya. Iya. Seperti apa jahe ini, bagaimana lebih jelas. Ini kan maaf saya itu ditolong Pak, sama beliau itu ditolong Pak. Saya enggak, saya cuma tahu beliau aja Pak. Ya kan betul Pak. Jadi bukan saya ngasih apa, tapi intinya kan kalau direncanakan enak Pak. Jadi misalkan di tempatnya gitu kan, kita bikin yang jelas Pak ya. Nah, insya Allah nggak puas pertemuan ini mudah-mudahan bisa terserap ya. Nanti insya Allah ada SOP-nya dan saya yakin tuh bapak-bapak ini lebih dewasa daripada saya Pak. Kalau saya masih kene ya biarpun saya udah aki-aki Pak, saya punya tisu Pak. Bisa dikatakan ya di pertanian Pak, saya juga baru tahun-tahun ini Pak, baru 2 tahun ini. Kalau saya juga petani Pak, orang tua mah cuma baru balik sekarang Pak, gara-gara pandemi Pak. Alhamdulillah di lahan pekarangan jadi banyak yang memanfaatkan, termasuk di daerah saya juga udah beberapa desa merapat Pak, menggunakan program-program pekarangannya, dan sehingga niatkan Bismillah semoga apa yang ada di benak kita ya Pak, lihat manfaatkan pekarangan, akhirnya mendapat endingnya ada dapat hasil dari budaya ini, sehingga kita ya bisa menambahkan beribadah Pak ya. Itu aja. Dan mungkin ini mohon maaf ke Pak Ustaz Hidayat selaku komisaris atas Pusda, kami berkumpul di Cirebon ini selaku bentuk koordinator untuk pengembangan Cinamila Farm
yang tetap di Apel Semesta bisa pendukung penuh program-programnya, dan mudah-mudahan ini bisa 1000 bahkan 1.000 Pak, amin ya. Amin. Ini berjamar organiknya AS Pak. Itu saja kurang lebihnya Pak Wawan, mohon ditunjuk saja ke Pak Wawan. Saya selaku dan mohon dimaklum apa adanya Pak ya, dan jangan sungkan nanti untuk konsultasi atau apa-apa, nanti nomor saya ada di Pak Yamin atau di Pak Wawan, dan nanti mungkin mohon maaf ya, sebagai operasional ini sepuh saya Pak, ini yang jago lapangan, saya sama bagian dia begitulah. Itu aja Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.